wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Prabowo. Saya membuat PowerPoint ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Internet Blocking. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas pertemuan 11 tentang VLAN atau virtual LAN. Di mana kita akan membahas diantaranya adalah pengenalan VLAN, cara kerja VLAN, bagaimana VLAN dapat membatasi broadcast domain, menjelaskan bagaimana router digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN. Nah, VLAN itu sendiri ialah merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sebuah segmen LAN yang berbeda. Inilah contoh jaringan yang pada dasarnya kita ketahui adalah yang dimana yang sebelah kiri ini adalah topologi dasar yang sering kita gunakan di berbagai dunia kerja, yaitu dimana untuk kita berbagi di segmen 3 segmen kita harus membutuhkan 3 switch. Namun jika kita menggunakan topologi VLAN, kita hanya menggunakan satu switch untuk memberikan ke 3 segmen ini. Nah, cara kerja VLAN ialah diklarifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan, baik menggunakan port, MAC address, dan lain-lain. Semua informasi yang mengandung penandaan pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang dapat diatur. Switch bridge ini akan berfungsi menyimpan semua informasi dan konfigurasi satu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan yaitu sebuah router. Tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision atau tabrakan antar jaringan. Jenis-jenis VLAN itu sendiri ada yang namanya port base, yaitu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkan pada kelompok VLAN. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunks. Misalnya dalam switch itu ada port 1, 2, dan 3, kita kelompokkan menjadi VLAN 10. Sedangkan port 4, 5, 6 kita kelompokkan menjadi VLAN 20. Sisanya 7 sampai 24 akan masuk ke VLAN default. Namun kelemahan dari port base ini ialah user tidak bisa berpindah-pindah port karena bersifat statis, sehingga jika ingin berpindah port maka network administrator harus mengkonfigurasikannya kembali. Nah, yang kedua ada MAC base, yaitu membership atau pengelompokan data pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Tiap switch memiliki tabel MAC address tiap komputer beserta kelompok VLAN tepat komputer itu berada. Jadi begini, pada dasarnya switch mendeteksi dan mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap komputer dan tabel MAC address yang dimiliki oleh setiap switch, sehingga kekurangan VLAN berdasarkan port base bisa tertutupi. Dengan kata lain, apabila setiap user berpindah port, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota VLAN. Sedangkan kekurangan MAC base ini adalah setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, sehingga jika network tersebut memiliki ratusan komputer, tipe ini kurang efisien. Berikutnya ada yang namanya protokol base. Karena VLAN bekerja pada layar 2 OSI, maka penggunaan protokol IP sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. IP subnet address base selain bekerja pada layar 2, VLAN dapat bekerja pada layar 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN.
Yang berikutnya ada yang namanya IP subnet address base. Nah, dimana yang tadi saya bilang, selain bekerja pada layar 2, VLAN dapat bekerja pada layar 3, sehingga alamat subnet dan dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Pada konfigurasi ini tidak berhubung dengan routing pada jaringan, serta tidak mempersalahkan, sehingga keuntungannya adalah seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat. Hanya saja karena bekerja di layar yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibandingkan menggunakan metadata. Nah, yang berikutnya adalah ada authentication base, di mana device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user, atau komputer menggunakan protokol 802.1x, sehingga sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe di atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Nah, itulah jenis-jenis VLAN. Nah, di mana adanya identitas VLAN. Untuk memberikan identitas sebuah VLAN, digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. Dua range VLAN ID adalah, yang pertama, normal range VLAN. Normal range VLAN 1/1005 itu digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah, di mana nomor ID 1002 sampai dengan 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Untuk extended range VLAN 1006-4094 itu memampukan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal, memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan VLAN normal range, disimpan dalam NVRAM, File Running Configuration. FTP tidak bekerja di sini. Switch Catalyst 2960 mendukung 255 normal range dan extra range. Itulah identitas VLAN, di mana ada beberapa terminologi dalam VLAN. Di antaranya adalah default VLAN. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Sebelum dikonfigurasi, semua port yang ada pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat terhubung pada masing-masing port. Pada Cisco, default VLAN adalah VLAN 1. Berikutnya ada data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur traffic data pada VLAN. Yang berikutnya ada native VLAN. Native VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk tracking dan untagged. Yang berikutnya ada voice VLAN, yaitu VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Yang berikutnya ada manajemen VLAN, di mana manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Nah, itulah beberapa terminologi dalam VLAN. Keuntungan menggunakan VLAN, yang pertama yaitu security, di mana keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat sendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika dan lalu lintas data dibatasi segmennya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya keuntungannya cost reduction, yaitu penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Yang ketiga ada higher performance,
di mana pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang berikutnya ada broadcast from mitigation, di mana pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast from. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Improve IT staff efficiency, di mana VLAN memudahkan manajemen jaringan karena penggunaan yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Simple project or application management, yaitu VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan dalam kondisi geografis. Nah, itulah beberapa keuntungan kita menggunakan VLAN. Nah, di sini terdapat 3 tipe VLAN dalam konfigurasi, di mana tipe yang pertama adalah static VLAN. Static VLAN yaitu port switch dikonfigurasi secara manual. Yang kedua adalah dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan port dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN member policy server. Dengan menggunakan VMPS atau VLAN membership policy server, kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Yang ketiga adalah yaitu voice VLAN. Port ini dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Nah, itulah 3 tipe VLAN VLAN dalam konfigurasi. Berikutnya konfigurasi VLAN, di mana di sini diberikan sedikit komen untuk konfigurasi dasar VLAN pada suatu switch Cisco Catalyst. Membuat VLAN, sintaknya adalah switch tanda pagar configure terminal, switch config tanda pagar VLAN nomor VLAN, switch config strip VLAN tanda pagar nama VLAN. Yaitu sintak ini adalah untuk membuat suatu VLAN dengan ID dan namanya, yaitu kalau misalnya kita buat VLAN dengan ID nomor 10 nama marketing, kita bisa gunakan di sini sintak switch configure terminal dengan switch config tanda pagar VLAN nomor 10 switch config nama, yaitu bisa kita buat di bagian marketing atau di bagian yang lainnya. Langkah kedua adalah kita memverifikasi VLAN yang sudah kita buat, yaitu dengan komennya adalah switch tanda pagar sh VLAN brief. Setelah dikonfigurasi, kita memasukkan port menjadi anggota suatu VLAN. Secara default, semua port dalam switch menjadi anggota VLAN 1. Contoh, memasukkan port FA0-1 menjadi anggota VLAN 10. Nah, di mana switch configure terminal, switch config tanda pagar interface FA01 strip garis miring 1 switch dalam kurung config strip if tutup kurung tanda pagar switch port mode akses switch dalam kurung config strip spasi if tutup kurung tanda pagar switch port akses VLAN 10 switch dalam kurung config strip if tutup kurung tanda pagar N. Nah, itulah memasukkan port menjadi anggota suatu VLAN. Nah, di mana router dan VLAN bekerja.
Setiap VLAN adalah satu broadcast. Gambar di atas terdiri dari 3 broadcast domain. Broadcast dan domain dengan VLAN dan router, di mana satu router masuk ke satu switch VLAN. Nah, VLAN ini akan membagi kepada 3 broadcast domain, di mana ada VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Nah, inilah fungsi VLAN, di mana kita tidak membutuhkan banyak switch untuk membagi jaringan. Nah, inilah topologi di mana tanpa VLAN, atau dengan kata lain satu VLAN, satu network IP, di mana router membagi kepada 3 switch untuk membagi 3 segmen, di mana inilah yang akan banyak terjadinya collision atau berbenturan antar jaringan. Berikutnya adalah dengan konfigurasi atau topologi dengan VLAN, satu link per VLAN atau single VLAN trunk. Switch dikonfigurasi di mana tiap portnya dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN. Bagaimana broadcast domain pada kedua macam network tersebut. Nah, jadi dari router itu dia akan masuk ke switch VLAN. Nah, dari VLAN ini yang akan dibagi sesuai dengan anggota VLAN-VLAN tersebut. Jadi tidak akan terjadi tabrakan jika satu komputer divisi engineering misalkan VLAN mengirimkan broadcast, maka bagian yang lain tidak akan mendapatkan pesan broadcast tersebut, hanya di dalam bagian jaringan engineering saja. Jika kita tidak menggunakan VLAN, maka semua akan mendapatkan broadcast. Nah, itulah jaringan dengan VLAN. Yang perlu kita ingat adalah VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch, bukan pada host PC. Untuk membuat host PC menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet atau network dengan VLAN tersebut. Tampilan VLAN tanpa broadcast control. Nah, dimana jika inilah tampilan VLAN tanpa menggunakan VLAN, dimana yang tadi saya bilang, jika satu komputer atau satu PC mengirimkan broadcast, maka semua PC yang terhubung oleh switch ini akan menerima pesan tersebut. Inilah jika terjadi tanpa VLAN. Jika kita menggunakan VLAN, maka kita akan bisa mengontrol broadcast tersebut. Misalkan dari satu PC mengirimkan broadcast message, hanya PC yang satu kelompok lah yang mendapatkan broadcast message tersebut. Itu jika kita menggunakan dengan VLAN. Nah, membuat VLAN ini yaitu dari switch ini akan dikelompokkan menjadi beberapa VLAN. Misalkan VLAN 1 terdiri dari port 1 sampai dengan 5, dan 6 port 6 sampai dengan 10 VLAN 2, dan VLAN 3 sampai dengan VLAN 3 itu port 12. Satu radio access point dapat dihubungkan pada port tersebut. VLAN 2 terdiri dari port 6 sampai dengan 10. Satu radio access point yang lain dapat dihubungkan pada port tersebut. Terima kasih. Itulah beberapa pembahasan mengenai VLAN yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.